Man amila solihan min dzakarin au unsa, barang siapa yang beramal soleh, entah itu orang laki-laki, entah itu orang wanita, wa mukmin, sedang dia adalah orang yang beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang thayyib, yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sini kembali kita bisa mengadakan suatu kajian sebagaimana kajian-kajian yang telah lalu. Pada kali ini kami akan menerangkan tentang yang namanya Al-Hayah At-Thayyibah, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Di sana Allah berfirman, Man amila solihan min dzakarin au unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, barang siapa, amila yang beramal siman, solihan pada amal yang solih, min dzakarin dari orang laki-laki, au unsa atau wanita. Wawa adapun man, mukminun, itu orang yang percaya. Falanuhyiyannahu, maka sungguh aku Allah akan memberikan kehidupan hu pada man, hayatan pada kehidupan, thayyibatan yang baik. Walanaziyanna, dan sungguh akan membalas aku Allah hum pada mereka, ajruhum pada pahala mereka, bi ahsanima, dengan lebih baik apa, kanu yang ada si mereka, ya'maluna, itu beramal, berbuat, beramal si mereka. Surat An-Nahl ayat 97. Sungguh indah ayat ini. Allah memberikan penghargaan dengan suatu penghargaan yang sama, ya, antara laki-laki dan wanita. Tidak ada bedanya. Man amila solihan min dzakarin au unsa, barang siapa yang beramal soleh, entah itu orang laki-laki, entah itu orang wanita, wa mukmin, sedang dia adalah orang yang beriman, sama, tidak dibedakan oleh Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang thayyib, yang baik. Kehidupan yang baik ini dipercepat oleh Allah, ya. Wal hayatut thayyibah, adapun kehidupan yang baik, yu'ajjilu wahu biha lil mu'minin, yu'ajjilu, mempercepat Allah si Allah biha dengan hayata thayyibah lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, fid dunya qoblal akhirah, dipercepat di dunia ini, diberikan hayatut thayyibah itu sebelum datangnya di akhirat, ya. Terus apa hayatut thayyibah? Di sini diterangkan di antaranya, wa tatamasalu hadil hayatu fi wilayatillahi lil mu'min, terkandung hadil hayah, kehidupan ini, fi wilayatillahi lil mu'min, ya. Termasuk hayatut thayyibah itu diantaranya di dunia ini Allah memberikan perlindungan kepada orang mukmin. Perlindungan yang diberikan Allah kepada orang mukmin itu merupakan bagian hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang diberikan Allah kepada orang yang beriman.
Wa hidayatuhu, dan petunjuk Allah lahu kepada mukmin. Termasuk wujud daripada hayatut thayyibah di dunia ini, yaitu Allah memberi petunjuk kepada orang mukmin. Wa nasruhu, ini bukan wa hidayatuhu ya, karena diatapkan pada fi wilayatillah. Jadi yang betul wa hidayatihi lahu, dan petunjuk Allah lahu pada mukmin. Wa nasrihi, dan pertolongan Allah ala a'daihi, atas musuh-musuhnya orang mukmin. Wujud daripada hayatut thayyibah yang diberikan Allah kepada orang mukmin, yaitu diberi petunjuk, ditolong untuk menghadapi musuh-musuhnya orang mukmin, mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia menghadapi musuhnya. Wa hifdihi, dan penjagaan Allah mimma, dari apa-apa yubayatu, yang datang mendadak di waktu malam, siksa yang datangnya mendadak di waktu malam, yaitu istilahnya disebutkan sebagai bayat ya, suatu adab Allah yang datang tiba-tiba, dan itu datang di waktu malam ketika orang sedang lengah dan tidak sadar diri. Orang mukmin dijaga Allah dari itu semua ya, dijaga dari itu. Ini bagian daripada wujud daripada Allah memberikan hayatut thayyibah. Wa ahdihi, dan mengambilnya Allah biyadi, dengan tangan mukmin, kulama asaro, ketika kepleset si orang mukmin ya, auzalat, atau kepleset bihi, dengan mukmin, kodamun, si telapak kaki. Artinya ketika orang sedang mau jatuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil tangannya, dipegang tangannya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan, apalagi ya, amma, dari apa-apa, yufidu yang membanjiri si Allah pada ma'alai, atas mukmin, min matain madiin, dari kesenangan materi hidup di dunia ini, yaitu apa? Dibanjiri harta, dijadikan orang yang kaya, hartanya melimpah ya. Itu juga bagian daripada hayatut thayyibah, hidup yang baik yang diberikan Allah kepada orang mukmin. Sebagaimana janjinya tadi, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falaynuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sehingga dengan demikian yakunu, maka akan menjadi simma aunan, itu menjadi penolong lahu pada mukmin, ala qad'i marhalatil haya, atas memotong tahapan-tahapan hidup, fi yusrin, dengan di dalam kemudahan ya. Dengan limpahan harta itu dia akan mengarungi, menjalani kehidupan ini dengan mudah, dengan enak ya. Itulah hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah kepada laki-laki maupun wanita, min dzakarin au unsa, yang amila solihan wa huwa mu'min, beramal soleh, dan dia adalah sebagai orang yang beriman. Di dalam sebuah sejarah diterangkan, mereka para mu'arrikh, para ahli sejarah, banyak membicarakan tentang kehidupan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ya. Bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ini adalah seorang hakim besar di negeri Mesir pada zamannya, pada waktu itu. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini ketika berangkat ke kantornya, dia ini naik suatu kendaraan, kalau mungkin di sini bisa kita bahasakan dengan apa ya, brandy.
yaitu semacam kereta yang ditarik oleh banyak kuda, ya, brandy, ditarik oleh banyak kuda. Jadi kuda yang menarik ini jumlahnya banyak. Jadi mungkin kalau dengan bahasa lain ya naik kendaraan mewah lah, ya. Itu kalau dia berangkat kerja ke kantornya. Pada suatu hari dia berpapasan dengan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi ini itu kerjanya adalah sebagai zayat, tukang jual minyak. Kerjanya itu tukang jual minyak. Ya mungkin kita tahulah kalau orang itu kerjanya jual minyak, ya. Itu ya badannya kotor, ya, dipikul gitu badannya kotor dan lusuh dan miskin. Berpapasan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar di jalan. Maka kemudian orang Yahudi ini menghentikan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia berkata kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Inna nabiyakum yakul." Wahai Al-Hafidz Ibnu Hajar, sesungguhnya nabimu berkata, bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Bahwa dunia ini itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nabimu kan berkata begitu, wahai Ibnu Hajar. Wa anta qadi qudot, sementara kamu jadi hakim besar dan kamu naik kendaraan yang mewah seperti ini ketika kamu berangkat kerja. Terus bagaimana penerapannya hadis itu pada kehidupan kamu sebagai seorang mukmin yang mestinya kamu itu hidupnya susah? Karena Nabi berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir," dan dunia itu menjadi surga bagi orang kafir. Sementara saya, kata Yahudi, jadi orang kafir, bukan orang mukmin, bukan orang Islam, bukan seperti kamu. Itu hidup saya yang melarat seperti ini, ya, susah seperti ini. Hari-hari kerja hanya sebagai penjual minyak, ya, dan hasilnya pun tidak berapa. Padahal kata nabimu, saya ini harus menikmati surga di dunia ini, ya, karena saya orang kafir. Nabimu berkata, wa jannatul kafir, dunia ini surganya orang kafir. Nah, terus bagaimana ini? Apakah nabimu dusta? Kok tidak sesuai dengan kenyataan seperti ini? Kata Yahudi, menjelekkan kepada Nabi. Kok tidak sesuai dengan kenyataan? Kamu orang mukmin mewah, saya orang kafir melarat, ya, tidak sesuai dengan hadis itu, kata Yahudi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab, menerangkan duduk permasalahan daripada hadis itu, sabda Nabi itu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ana fihi minat taraf wan naim. Wahai Yahudi, saya berada di dalam kemewahan dan kenikmatan seperti ini. Yuk tabaru binisbati ilana imil jannah. Kalau dihubungkan dengan nikmatnya surga di akhirat nanti, hidup kemewahanku di dunia ini itu sijnan, itu nilainya masih seperti orang di penjara, ya. Kemudian amma anta, adapun engkau Yahudi, binisbati lisako alladhi anta fihi yuktabaru binisbati li adabinar jannah. Nah, sedang kamu, wahai orang Yahudi, kondisimu seperti itu, kalau dihubungkan dengan adab Allah di neraka, itu jannah, kamu itu seperti di surga. Kamu masih bisa begitu, masih bisa hidup, masih bisa makan, sekalipun kamu melarat. Tapi dibanding nanti
dengan siksa di akhirat kamu masuk neraka, itu kamu masih sebagaimana kamu berada di dalam surga, masih enak kamu itu. Jadi nikmat yang dirasakan, hayatut thayyibah yang dirasakan oleh seorang mukmin, sak nikmat-nikmatnya, sak melimpah-limpahnya kenikmatan di dunia ini yang dirasakan oleh orang mukmin dibanding dengan nikmatnya surga nanti, ini masih seperti orang di penjara. Sedang orang kafir sekalipun melarat, tapi kalau dihubungkan dengan kehidupan di akhirat, yaitu dia masuk neraka, itu rasanya dia masih seperti di surga. Mendengar keterangan itu, kemudian Yahudi mengucapkan faqala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian spontan orang Yahudi itu mengucapkan kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aslama. Dan Yahudi itu kemudian masuk Islam. Ya karena apa? Karena orang mukmin itu selalu dalam keadaan baik. Ya. Itu di dalam keadaan baik. Gimana tidak baik? Hidup di dunia bisa jadi kaya. Di akhirat masuk surga. Ya. Di dunia diberi hayatan thayyibah, di akhirat masuk surga. Itu orang Islam, itu orang mukmin. Sedang orang kafir di dunia melarat, sengsara, di akhirat masuk neraka. Jadi orang kafir itu selalu dalam kejelekan. Menyadari hal itu, akhirnya Yahudi masuk Islam, ingin menjadi sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Setelah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Itulah hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah. Falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajiyanahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian di akhirat akan dibalas yang lebih baik lagi, yaitu diberi surga. Di dunia diberi kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang enak. Di akhirat dimasukkan surga. Itulah janji Allah kepada orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Allah mempercepat nikmat itu sejak di dunia. Di dunia sudah diberi nikmat, di akhirat dimasukkan surga. Itulah janji Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.